Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih, dan kita masih berada di pembahasan hadis ke-8, yaitu hadis Utsman Ibnu Affan tentang bagaimana wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang lalu sudah membahas 21 faedah hadisnya. Kita akan bahas malam ini faedah yang ke-22. Namun sebelumnya kita lihat dulu matan hadisnya atau bunyi hadisnya ya. Kita baca dulu bunyi hadisnya. An Humran Maula Utsman, hadis dari Humran Maula Utsman bin Affan. Maula itu bekas, Humran ini bekas budaknya Utsman yang sudah dibebaskan oleh Utsman. Jadi Maula itu walaknya atau pengabdian dari penyandaran dari Humran ini kepada Utsman karena beliau yang membebaskannya. Annahu ra'a Utsmana da'a biwaddu'in, bahwa beliau melihat Utsman minta air wudu. Fa'afragha alaihi ala yadayhi, ini sudah langsung Utsman memberikan contoh. Beliau menuangkan air kepada kedua tangannya min ina'in, dari bejananya. Faghasalahuma salasa marratin, kemudian beliau cuci kedua tangannya 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu setelah dicuci 3 kali. Summa tamat madha, kemudian beliau berkumur, wastan syaqa, kemudian menghirup air ke hidung, wastan sara, dan menyemburkannya. Summa wasala wajahu salasan, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqain, dan membasuh kedua tangannya sampai siku salasan 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Summa ghasala kiltai rijlaihi salasan, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Yang enggak disebut apa ini di sini? Telinga. Nah, telinganya enggak disebut karena telinga masuk di kepala. Dan caranya sama, yaitu diusap. Summa qala, kemudian Utsman mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, dan Nabi mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini,
Tsumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, yang jiwanya tidak berbicara yang lain dari salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita lihat penjelasan faedah hadis yang ke-22 ya. Dipindah. Tadi, nah. Faedah yang ke-22. Faedah 21 yang lalu tentang tidak adanya dalil melafalkan niat walaupun dalam haji.
Kata beliau, al-faidatus saniyatu wal ishrun. Faidah hadis atau fikih hadisnya yang ke-22. At-targhibu, hadis ini menerangkan tentang targhib. Targhib itu pemberian semangat. Fil jam'i bainal wudu'i, pemberian semangat atau dorongan. Hadis ini mendorong untuk mengumpulkan bainal wudu'i ala hadhihi sifah, mengumpulkan antara wudu dengan wudu yang seperti diterangkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, wassalah, mengumpulkan dengan salat. Tidak wudu saja kemudian tidak salat. Fahadha sababun, karena ini mengumpulkan wudu dan salat ini menjadi sebab limaghfirati dzunub, diampuninya dosa-dosa. Summa ba'dal wudu ala hadhihi sifah, yaitu setelah wudu dengan cara wudu seperti yang diterangkan, as-shalah raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat biduni tahditsin nafsi, dengan tanpa terbetik jiwanya dari selain salat. Nah, artinya fokus ke salat ya, ke artinya yang dibaca. Artinya di situ salatnya itu hadir antara badan dan hatinya dan jiwanya. Wa dzalika bi dzikri hadzal shawabil azim, yaitu dengan cara mengingat ketika salat itu, yang dimaksud tidak terbesit jiwanya dengan selain salat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengingat hadzal shawab al-azim, betapa besarnya pahala ini, ala fi'lihima, bagi pelakunya atau yang mengamalkannya. Li'anna hadza shawabun azimun, karena ini pahala yang sangat besar. Tentu setiap kita ingin pahala besar, kemudian manfaat kedua diampuni dosa-dosa. Wa illa famata tahsulu ala mahwi ma sabaqa min dzunubika. Nah, karena dengan salat ini akan diampuni dosa-dosa atau dihapus dosa-dosa yang telah berlalu. Kullun yas'a ila an yahruja min hadhi dunya maghfuran lahu, karena masing-masing kita menginginkan keluar dari dunia ini atau menyelesaikan hidup di dunia ini dalam kondisi maghfuron, diampuni, bersih, thayyibun, seperti dikatakan oleh Allah, alladzina tawaffathumul malaikatu thayyibin, itu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan thayyibin. Thayyibin ini sudah bersih. Dan itu enak, di alam kuburnya dia mendapat nikmat kubur. Kemudian di mahsyar tidak ada masalah. Di tengah-tengah dahsyatnya azab mahsyar selama 50.000 tahun. Kemudian neraka terlemparnya saja belum sampai di dasarnya itu 70 tahun. Perkara besar, tapi bisa itu diatasi masalah-masalah besar itu dengan ini. Kita sabar apa? Wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, dengan niat ini ya. Niatnya untuk ini. Wa hadhihi min asbabil maghfirah. Kedua amalan ini merupakan sebab diampuninya. Wa ma tadri la'allaka tamutu ba'da rak'ataini. Sementara setiap kita tidak tahu. Bisa jadi mati setelah sholat 2 rakaat mubasyaratan secara langsung. Nah, dan nilai atau sesuatu itu
tergantung daripada akhiran ya, atau finishing. Apapun itu tergantung akhirannya ya. Makanya ada doa itu, Allah, gimana itu doanya, minta kepada Allah terbaik di akhir hidupnya. Fatan takilu ilallah, maka engkau berpindah kepada Allah azza wajal, waqad ghafarallahu laka, dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosamu, ma taqaddama min dzambika, dosa-dosa yang telah lalu. Wa fi hadza targhibun azim, sehingga hadis ini merupakan targhibun azim, dorongan besar, lil jami, untuk semuanya, yaitu apa? Baina hadzal wudu'i was shalah, yaitu mengamalkan apa? Wudu dan salat. Wa hal yu'khadhu min hadzal hadis adamu sihhati tatawwu bi rak'atin. Apakah hadis ini, dari hadis ini bisa dikatakan tidak sahnya sholat sunnah dengan 1 rakaat? Al-jawabu na'am, kata beliau iya. Fala yasihhu tatawwu bi rak'atin, tidak sah sholat sunnah ya, sholat sunnah dengan 1 rakaat itu tidak sah. Wa annahu la tautira fis shalah, karena sholat itu tidak ganjil, illa fil witri, kecuali witir. Tapi selain witir, sholat sunnah, kalau dikatakan sholat sunnah mutlak kayak gitu, itu minimal berapa? 2 rakaat, tidak boleh 1. Wa anna tatawwu'a bi rak'atin, kalau witir memang minimalnya 1 rakaat, au salasin au khamsin. Nah, bahwasanya barang siapa melaksanakan sholat sunnah 1 rakaat atau sholat sunnah 3 rakaat selain witir ya, atau 5 rakaat, itu bid'ah, kata beliau. Ada orang sholat sunnah 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 selain witir ya. Nah, kalau witir kan malam, misalnya sholat siang 1 rakaat, pernah ada enggak? Enggak ada ya. Wa in kana qad ruwiya an ba'dis sahabah, walaupun ada riwayat dari sebagian sahabat, anahu tatawwa bi rak'atin, bahwa ada riwayat dari seorang sahabat bahwa seorang sahabat itu sholat sunnah 1 rakaat, lakinnahu qaulun marju, tapi itu pendapat yang tidak kuat, pendapat yang lemah. Nah, jadi sholat sunnah tidak dilaksanakan 1 rakaat. Wa hal yu'khadh min dhahiril hadis, apakah dari hadis ini juga, hadis Humran ini atau Utsman, annahu la tumsahul udhunan, bahwa tidak disebut. Kenapa di hadis ini tidak disebut 2 telinga? Apakah hadis ini menerangkan tidak perlu diusap 2 telinga? Al-jawabu na'am sahihun. Iya, kalau di hadis ini memang tidak disebutkan, kata beliau. Walakin qad dallatis sunnatu fi haditsin akhar, tapi diterangkan oleh hadis yang lain. Bi annahuma, bahwa kedua telinga yumsahani, diusap. Wa annahuma, dan kedua telinga itu minar ra'si. Kenapa diusap? Karena kedua telinga itu termasuk kepala. Nah. Wa masihatul hadis inda Abi Dawud fi masir ra'si salasan. Bagaimana tentang hadis di Abi Dawud yang mengatakan bahwa membasuh telinga itu 3 kali, dan juga membasuh kedua telinga, membasuh kepala 3 kali, dan membasuh kedua telinga 3 kali. Al-jawabu anna mithla hadzal hadis, bahwa hadis ini yakunu syadzan. Hadisnya namanya hadis syadz. Syadz ini termasuk ke golongan lemah.
yang tidak bisa diamalkan, namanya syadz. Kenapa dikatakan syadz? Misalnya perawinya orangnya terpercaya ya, yang membawa hadis 3 kali misalnya, membawa riwayat 3 kali, mengusap kepala 3 kali, telinga 3 kali. Yang meriwayatkan itu orangnya terpercaya. Walaupun terpercaya masih harus dilihat kalau sampai seperti ini, li mukhalafatihi as-siqat. Dia terpercaya tapi bertentangan dengan yang terpercaya banyak. Dia satu orang terpercaya, misalnya murid saya di sini 10, terpercaya semua. Kok ada nyeletuk satu orang menyampaikan hadis dari gurunya menyelisih yang lain tidak mendengar seperti itu dari gurunya. Padahal orang yang menyampaikan ini terpercaya. Nah, ini kasusnya seperti ini. Yang meriwayatkan 3 kali kepala dan telinga, ini hadisnya apa? Syadz, namanya syadz. Bisa diartikan goncang, hadisnya syadz. Goncang karena tadi menyelisihi yang lebih terpercaya lagi. Dan yang terpercaya itu banyak. Sama-sama terpercaya, tapi yang kebanyakan terpercaya itu tidak seperti itu. Hada ingkana rawihi sikotun, ini kata beliau, walaupun perawinya sikoh. Nah, wama ingkana dhaifan, tapi kalau perawinya itu lemah, bawahin minal asli wanansahu, maka itu lemah sekali, maka kita harus melupakannya, tidak dipakai ya. Jadi kalau ditanya, oh ada hadisnya, di mana? Abu Dawud misalnya. Oh, perawinya sikoh. Nah, maka jangan bingung ya. Gimana jawabnya? Oh ya, memang betul ada, tapi hadisnya apa namanya? Syadz. Nah, syadz ini masuk lemah. Termasuk yang saya tahu lemah syadz ini tentang ini, gerakan jari ketika tasyahud. Nah, itu syadz. Al-faidatu salisatu wal isrun, faidah ke-23, subutu wala'il idki. Wala ini loyalnya orang yang dibebaskan itu ke yang membebaskan. Nah, wa annahu amrun masyhurun bainal muslimin, itu perkara yang sudah masyhur di kalangan muslimin. Yukhad min Maula Utsman. Ya, umrah itu loyalnya ke Utsman karena beliau yang membebaskan. Al-faidatul khamisatu al-faidatur rabi'atu wal isrun, faidah ke-24. Fadilatu Utsman radhiyallahu an. Hadis ini menerangkan keutamaannya Utsman, khalifah ketiga ya, radhiyallahu an. Haitsu tawaddo'a wa huwa al-khalifatu. Beliau berwudu di depan kaumnya. Nah, padahal beliau seorang khalifah, amaman nas, di hadapan manusia, liyushahidu fi'lahu, agar manusia menyaksikan perbuatannya. Namanya demonstrasi ya. Al-faidatul khamisatu wal isrun, faidah ke-25, annahu yang bagi nasrul ilmi bit ta'limil qauli wa ta'limil fi'li. Hendaknya orang mengajarkan ilmu itu, menyampaikan ilmu. Nasru itu artinya menyebarkan. Hendaknya orang menyebarkan ilmu itu dengan penyampaian ucapan, ceramah, dan praktek. Nah, kita insya Allah akan praktek nanti ya. Kalau udah selesai hadis ke-9, ini masih hadis ke-7, ke-8. Karena hadis ke-9 itu menyempurnakan hadis 8. Nah, awalan at-ta'limul qawli an aqula idza
idza aradta an tatawadda faf'al kada wa kada, yaitu menyampaikan, mengajari cara wudu itu seperti ini. Kalau ta'lif fi'li an af'ala syai'a amamaka wa yusamma tatbiqan. Ini disebut praktek. Wal fi'liyu anfa, kata beliau. Praktek itu lebih manfaat. Nah, praktek lebih manfaat. Li'annahu yumakkanu fi dhihni. Karena kalau praktek itu lebih merasuk, lebih mengokohkan di dalam pikiran, lebih membekas. Karena dia praktek itu menggunakan tiga jalan masuknya hidayah ya. Apa itu? Telinga, mata, sama hati ya. Wa yudrikuhu al-insan idrakan taman. Kalau dengan praktek itu manusia bisa memahaminya dengan pemahaman yang sempurna. Kalau praktek. Nah. Tapi dilihat materinya tentu yang sesuai. Al-faidatu sadisatu wal isrun, faidah ke-26, jawazu su'alil ghair. Boleh meminta bantuan yang lain. Idza lam yakun fi dzalika madzallatun, kalau hal itu tidak merendahkan dirinya. Liqaulihi da'a biwadu'in. Mana dalilnya? Utsman minta air wudu. Jadi minta ke yang lain. Da'a itu minta ya. Minta air wudu. Walakin idza daral amru baina su'ali wa bainan an yuhdamal insanu nafsahu fal aula an yahduma nafsahu. Nah, kalau mintanya itu malah merendahkan dirinya, hendaknya ditahan, dilakukan oleh dirinya sendiri. Walihadza bay'an Nabi alaihi salatu wassalam, dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat ashabahu, sahabat. Nah, Allah yas'alun nas syai'an. Para sahabat itu dibaiat oleh Nabi agar tidak meminta pada manusia sesuatu untuk dirinya ya. Selama dirinya masih bisa. Nah, karena itu mengandung perendahan diri pada selain Allah. Nah, fakana sautu ahadihim, maka di kalangan sahabat itu ketika jatuh pecut ya atau cambuk, maka ketika cambuk salah seorang sahabat yaskutu, jatuh min ala ba'irihi, dari untanya, wayanzilu wa ya'hudu saut, maka dia turun dan mengambil pecutnya. Wala yaqulu, tidak mengatakan nawiluni as-sauta, ambilkan pecut saya. Nah, jaga muruah ya. Wa kata yang bagi lana ayyuhal ikhwah, demikianlah seharusnya kita itu mencontoh sahabat ya, contoh terbaik ya. Anakuna a'izza'a, hendaknya jadi orang itu yang wibawa. Wa alla nudalla anfusana li ahadin, jangan jiwa-jiwa kami ini ditundukkan, direndahkan pada seseorang. Bi ayyi su'alin, apa saja, urusan apa saja. Hatta wa in kana jaizan, walaupun masalah yang boleh ya. Masalah yang boleh. Pak, ambilkan teh, Pak, misalnya, ambilkan kopi, Pak, misalnya. Kan boleh ya. Atau ambilkan itu gelas misalnya. Boleh kan? Tapi ini ada unsur perendahan diri karena nanti yang mengambilkan itu merasa dia lebih gitu. Fatarafu an su'alin nas la syakka annahu a'azzu lil insan. Maka tarafu
Tarafu ini mengangkat diri dengan meminta pada manusia itu merendahkan yang lain dan meninggikan orang lain. Waswanun lima iwajihi dan bisa mengeringkan air wajahnya, mengeringkan air wajahnya. Wajahnya itu tidak wibawa, maksudnya rendah di hadapan yang lain. Amma kaunu ba'din nasi su'alan sawaun kana su'alan bil qaul. Adapun sebagian manusia itu meminta, apakah meminta dengan ucapan au su'alan bil fi'li atau dengan gak ngomong, gak bilang minta gitu, ndak. Tapi dengan perbuatan mungkin tangannya ya dijulurkan. Wal isyarati atau isyarah, wa ta'rid maupun ta'rid. Kalau ucapan jelas, perbuatan jelas, isyarah juga jelas ya. Yang ta'rid ini apa? Secara lisan itu tidak minta, tapi itu bermakna minta. Apa ya? Woi, kutok sing dikei misalnya ya. Itu kan tidak minta ya. Nah, atau kalau bahasa banyak di fikih-fikih diterangkan, misalnya tadi karena bapak-bapak baru pulang pepergian capek, pesen ke istrinya, nanti kalau ada orang ke sini, kamu berdiri di pintu, bilang bapak nggak ada di sini. Nah itu kan ucapannya benar ya ucapannya, tapi itu bermakna lain. Yang dimaukan itu bapaknya di kamar tidur. Tapi yang dipahami oleh yang datang tadi, dikira bapaknya apa? Nggak di rumah. Ada di kamar, cuma istrinya berdiri di situ, bilang bapak nggak di sini. Saat ucapannya nggak terus terang gitu, tapi ucapannya benar, tapi tidak itu yang dimaksud. Itu namanya ta'rid. Atau ketika Ali radhiyallahu an perang ya, ditunjuk oleh Nabi untuk adu jago. Kalau zaman Rasul itu kalau kolosal ya, dari pasukan muslimin sama orang kafir itu mau tempur kolosal, itu sebelumnya adu jago. Nah, waktu itu Rasul menunjuk Ali maju. Sana juga jagonya ditunjuk. Ketika Ali dekat, Ali mengatakan, kita berdua saja, tarung berdua. Nah, dikira oleh Ali ini bermaksud supaya orang ini noleh gitu loh. Betul, dipahami oleh yang musuh di depannya, dikira ada yang lain yang ngikuti. Noleh, begitu noleh kan itu memberikan lehernya. Sikat lehernya jatuh. Itu namanya apa? Ta'rid. Nah, di sini pembahasannya hendaknya dihindari, walaupun itu ta'rid ya. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan isyarah, itu hendaknya dihindari. Bayambagi lil insani an yakuna azizan nafsi. Hendaknya manusia itu punya harga diri. Bahasanya di sini azizan nafsi. Wala yas'alu ahadan madama annahu yunhu. Hendaknya tidak meminta pada seorang selama itu masih bisa dilaksanakan sendiri. Wa ahbasu min hadza, lebih jelek lagi dari itu, wa asyar, ini lebih buruk, ini lebih jelek. An yakuna indahu ma yakfi, dia punya cukup. Misalnya ada makanan sehari ini masih ada. Walakin yas'alun nas, tapi dia terus keliling minta sana sini.
Wa yulihhu alaihim, dan yulihhu itu diperjelas, minta nuwun ya. Nuwun bareng misalnya. Kan banyak di medsos ada setelah dapat banyak bawa mobil ternyata ya, mobil-mobil mahal itu ya. Avanza, Xenia itu mobil-mobil. Bahkan disebar, krunya disebar di kota, berapa orang sak mobil untuk mengumpulkan itu. Itu namanya apa? Minta bukan untuk nutup kebutuhan, ya. Tapi apa itu? Kata beliau di sini, liyukatsira malahu, untuk memperbanyak. Nah, dan kabarnya juga banyak dapatnya, ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alan nas, barang siapa minta pada manusia takatsuron, untuk memperbanyak, fa innama yas'alul jamra, maka dia berarti minta batu neraka. Jamr itu batu di neraka sana. Jadi nanti kata Rasul, falyastakilla au liyastaksir. Maka kalau dia dapat sedikit, ya dia dapat sedikit batu nerakanya. Tapi kalau dapat banyak, dia akan mendapat banyak batu nerakanya. Nah, faya akhi, wahai saudaraku, ihdar, hati-hati, min su'alin nas, dari minta pada manusia. La tudhilla nafsaka, jangan kamu rendahkan kehormatanmu. Kun azizan, jadilah orang yang wibawa. Amma su'alul ladzi laisa fihi madallatun fala ba'sa bi. Kalau minta sesuatu yang tidak mengandung perendahan diri dan masih tetap terjaga dari kehormatannya, itu enggak apa-apa. Nah, karena ada dia enggak minta, nah ini urusan yang minta ya, memang dia enggak ada sama sekali, betul-betul butuh, yang mau dimakan hari ini enggak ada. Nah, itu boleh ya seperti itu, sebatas nutupi kebutuhannya, hajatnya. Nanti kalau ditanya kalau lebih, nah itu nanti takatsuron tadi. Satu lagi, al-faidatu sabi'atu wal isrun. Jadi yang ke-26 tadi tentang minta-minta ya, karena Utsman minta ya, minta apa? Air wudu. Bagaimana hukum minta-minta? Ini tadi bahasanya. Annahu yambaghi lil insan, hendaknya manusia itu an yusbigha ala hasbi ma dzakarahu Amirul Mukminin Utsman. Hendaknya mencukupi, menyempurnakan wudunya itu sebatas apa yang telah disebutkan oleh Utsman. Nah, artinya wudhu kepala itu 3 kali, 1 kali, telinga 3 kali, kemudian tangan sampai siku ya, biar mantap, misalnya sampai sini ya, dibuka dulu bajunya, pakai kaos tok supaya sampai ke ini bau, nah ke ketiaknya, biar lebih mantap lagi. Kemudian kakinya diangkat sampai ke atas paha, nanti basuh sampai lututnya. Nah, maunya apa? Katanya biar srek. Nah, untuk hati-hati. Hati-hati bukan di atas sunnah, itu kekeliruan dan kesalahan. Bahkan menjadikan bikin-bikin kemudian ngada-ngada, yang itu bertentangan dengan, karena kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hati-hati itu dengan sunnah. Nah, sunnahnya bagaimana? Telah disebutkan oleh Utsman ini. Al-faidatu saminatu wal isrun, faidah ke-28. Takraru ghuslil a'dha'i, pengulangan mencuci anggota wudu salasan 3 kali,
ma ada roksi selain kepala. Nah, fa innar ra'sa karena kepala itu la tukarraru husluhu. Karena kepala itu tidak diulang mengusapnya. Wa hadza minal farqi bainal mashhuli wal mamsuh. Nah, ini yang membedakan antara mengusap, yang diusap dan yang dibasuh dan yang diusap. Fal mangsul yang dibasuh itu diulang, sementara yang dibasuh tidak diulang. Nah, kalau yang diusap tidak diulang. Nah, diulang-ulang juga kalau dari sisi apa gunanya diusap kok diulang-ulang, kan nanti sama dengan yang dibasuh ya. Jadi, walaupun nggak dibahas secara itu, tapi contohnya memang seperti itu. Yang diulang itu yang dibasuh, yang tidak diulang yang diusap. Nah, apa hikmahnya? Anal mamsu, bahwa yang diusap, qad huffifat, yang diusap itu memang sudah diringankan. Kenapa diusap? Karena itu keringanan. Toharatuhu, toharohnya. Kaifiyatan, apa toharohnya dan caranya. Fatabi adalika tahfifut toharati bil kamiyah. Karena yang diusap itu memang diringankan dan keringanan. Sehingga itu diringankan dari sisi jumlahnya. Fala adada bil mamsu, sehingga tidak perlu ditambah. Wal farqu bainal ghusli wal mashi zahirun. Perbedaan antara mencuci dan mengusap itu jelas. Fal mamsuh, kalau fal mashu yang diusap, antabattala yadaka bilma wa tumirroha alal mamsuh. Kalau mengusap, engkau basahi tanganmu, kemudian dijalankan di yang dibasuh, yang diusap. Kepala sama apa? Telinga. Dibasahi tangannya, kemudian dijalankan tangannya ke yang diusap. Wal ghuslu atau adapun kalau mencuci, anta subbal ma, engkau menuangkan, menyiramkan air alal udwi wa tutahhiru bihi. Kau menyiramkan air, harus ada air yang mengalir. Mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Nah, wa idza qala qailun hal hadhihi qaidatun muttaridatun anna kulla mamsuhin la yukarrar. Apakah ini memang kaidah bahwa setiap yang diusap itu tidak diulang? Al-jawab na'am, ya. Semua yang diusap itu tidak diulang. Pembinaan ala dzalika fal mashu alal huffain, sehingga yang namanya mengusap huf, ya, awil jawrabaini marratun wahidatun. Huf itu sepatu yang terbuat dari kulit, biasanya kalau musim dingin ya, di daerah dingin pakai apa? Huf namanya. Sepatu kulit sampai ke betis ya. Itu tidak dilepas. Cuma dibatasi oleh Rasul untuk yang mukim 24 jam, untuk yang safar 3 hari ya. Au jawroba ini atau kaos kaki ya. Kaos kaki boleh diusap, misalnya dingin nggak bisa melepasnya, kalau dilepas itu masuk angin. Nah, itu boleh kalau punya sebab-sebab, kalau dilepasnya itu. Nah, itu diusapnya sekali. Wal masu alal jabirah marratun wahidatun. Nah, ini kaos kaki itu diusap 1 kali. Nah, mungkin ada yang ditanya sampai sini? Ya, yang kalau kaos kaki sama khuf tadi, sepatu itu
Walaupun tentara ya, misalnya tentara kan sepatu boot itu sampai atas gitu ya. Itu karena ribet mau bukanya itu boleh dipakai, boleh diusap bagian atasnya. Lama nanti ketinggalan jamaah misalnya, gak usah dilepas. Telapaknya enggak, bagian atas saja sekali. Cuma masalahnya kalau jamaah di masjid ya diangkat takmir nanti dilempar ke sana. Nah, orang belum tahu biasanya 3 kali. oh iya. Iya, ini tadi kaidahnya selama yang kaidah semua yang diusap itu sekali. Kadang juga orang pakai imamah ya. Imamah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu surban. Itu boleh diusap ketika misalnya mau ngelepas surbannya dari kepalanya itu ribet, artinya sih lama, karena masangnya lama, itu diusap aja, boleh. Asalkan memang imamah sendiri aslinya yang diputar di kepala itu, diikat. Bukan yang disandangkan gini. Itu boleh, ada bab nanti di hadis mengusap imamah. Kita baca sampai 30 ya. Al-faidatu tasi'atu wal isrun, faidah ke-29, annahu yang bagi lil insan, hendaknya manusia, an yusalliya akibal wudu rok'atain. Nah, wala yustaratu antakuna rok'atani nafilah. Jadi ini namanya sholat 2 rakaat setelah wudu. Ada yang bilang sholat apa? Sunnah wudu ya. Sholat sunnah wudu, kadang orang bilang sholat sunnah wudu, ya ini maksud setelah setelah berwudu sholat. Al-faidatu salasun, faidah ke-30, fadilatus sholah, keutamaan sholat. Idza lam yuhaddithil insan fiha nafsahu. Keutamanya sholat, kali ini umum ya, selama jiwanya, nafsunya tidak terbesit pada selain dari sholat. Kalau wudhunya mungkin gampang ya. Jadi sholatnya ini yang susah, kita menjaga hati untuk tidak berpindah dari sholat. Nah, karena Rasul mengatakan hati itu seperti apa? Seperti ada 2 hadis. Yang pertama seperti bulu ya. Seperti bulu burung kalau ada di pasir itu kena angin terkecil saja bisa berubah. Maksudnya hati itu ya kayak gitu. Atau di hadis lain Rasulullah mengatakan yagli, al-qalbu yagli. Yagli itu mendidih. Mendidih itu kan juga nggak diam, dari yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, nggak bisa diam. Kondisi hati itu seperti itu. Kalau air kena panas ya, panas. Kalau bulu tadi kena apa? Angin. Yang menjadikan hati itu atau jiwa itu berubah-ubah itu 2, yaitu syubhat sama syahwat. Itu yang selalu ganggu. Kalau syahwat misalnya ya urusan-urusan dunia misalnya. Ya, apa yang dia lihat, apa yang urusan nafsu ya. Kalau syubhat itu ya banyak syubhat, kerancuan-kerancuan. Itu yang menjadikan nafsu itu rata-rata kan syahwat ya. Diajak ke pasar, diajak kerja, diajak mikir apa, dunia. Nah itu yang dimaksud angin. Dan sifatnya panas ya. Panas itu karena panas merusak hati ya. Melekat di hati dengan keras. Makanya
barang panas supaya bisa bersih harus dengan sesuatu yang dingin. Makanya Rasul mengajarkan doanya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan. Saya di situ maksudnya hatinya ya. Jauhkan hatiku dengan kesalahan-kesalahan bainal masyriq wal maghrib. Seperti kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat ya. Itu jauh yang jarak yang enggak pernah ketemu, yaitu timur dan barat. Maksudnya saya dengan kesalahan itu mohon kepada Allah dijauhkan sejauh antara timur dan barat. Yang kedua kata Rasul, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan. Nah, bersihkan hatiku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Yang terakhir apa? Allah mausilni min khotoyaya kama bil ma'i wasalji wal barat. Ya Allah, cucilah hatiku, cucilah jiwaku dengan apa? Asalji bil ma'i, dengan air, wasalji wal barat, dengan air, dengan salju dan yang dingin. Kenapa kok yang dingin? Karena nafsu tadi membawa manusia pada perbuatan dosa, dan dosa itu sifatnya panas. Karena itu juga nanti berakhir di tempat yang panas, yaitu neraka Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari nerakanya. Dan mudah-mudahan kita dikaruniai kefahaman dan bisa mengamalkan hadis ini. Faedah yang ke-30. Nah, masih beberapa faedah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.